Apa kabar semua? Ini kan hari weekend ya, weekend. Ada 4 hari ya, ada Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, ada 4 hari. Ya lumayan juga ya weekend itu gue bosen sama gue bukan bosen weekendnya ya, cegetal. Iyalah libur. Gue bosen sama kemacetannya yang tai. Macetnya jadi di rumah gue ini kan ya tempat wisata lah ya. Jadi di tempat gue wisata tiap kalau weekend gila macetnya udah nggak ketolongan lagi dah. Gue udah males udah sumpah ngeliatnya karena waktu itu bukan sih udah gue udah sering ngalamin ini, cuman balik lagi nih ngalamin yang kayaknya ketiga kalinya deh. Iya, jadi gua beli soto waktu itu ke daerah Cilegon kan. Gua jalan pakai mobil dan kampret pas pulang itu eh gila, gua gua stuck di tengah-tengah jalan, nggak bisa mundur nggak bisa maju mobil gua. Ya itu karena macetnya udah parah, ditambah lagi jalannya sempit ya kan, ya gue nggak mau maksain juga kan, akhirnya mau nggak mau ya gue rela nungguin macet-macetan. Cuman gue nggak habis pikir gimana kalau mobilnya udah AC-nya nggak nyala, nggak ada audio soundnya, bisa bisa stres tiba-tiba di situ. Bisa teriak-teriak gitu ya. Ya enggak sih, cuman ya mungkin harusnya pemerintah lebih lebih menunjang kayak ininya sih, apa, akomodasi buat jalan gitu diperbarui, di gimana sih caranya supaya nggak macet gitu. Itu urusannya pemerintah ya, kita nggak usah ikut campur urusan pemerintah. eh Terlepas dari itu ya, gua pengen ngebahas tentang ya orang lucu gitu ya. Apa sih humor itu gitu? Apa sih ya orang lucu dan orang so asik gitu lah cek gitu. Eh Menurut lo definisi orang lucu itu apa sih gitu? Eh gue sih ya, gue tertarik ngebahas yang ini karena gue gue emang punya banyak juga temen yang kebetulan menurut gue dia bukan seorang pelawak tapi dia lucu gitu. Terus ada juga orang yang dia pelawak, ngakunya pelawak, tapi menurut gue nggak lucu-lucu amat gitu. Cuman gue nggak mau judgement judgement kalau uh, pelawak itu harus lucu, nggak judgement kayak gitu. Cuman gue apa ya, kayak kalau dilihat gitu ternyata banyak juga orang yang nggak ngaku pelawak tapi dia lucu gitu. Ya kayak teman-teman gue lah banyak kayak begitu. Terus sekarang adalah uh, orang lucu tuh yang kayak gimana sih? Orang lucu itu yang yang harus kayaknya kayak gimana sih? Ini menurut gue aja sih ya. Orang lucu itu bagi gue orang yang bisa bisa hmm, orang yang bisa memberi ini apa sih, kebahagiaan dan ya bisa membuat orang tertawa gitu dengannya dia memberikan humor gitu ya kan. Ya itulah definisi orang lucu ya, menurut gua simpel aja sih, gak usah rebet-rebet. Definisi orang lucu adalah orang yang anu dan ini dan itu cik gitu. Ya gue simpel aja, kalau orang lucu itu adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain dengan membuat
orang lain tersebut tertawa nih. Dengan tertawa itu apa ya, kayak ada sensasi, ada kesenangan tersendiri mungkin bagi orang-orang yang lucu ya. Ya itulah kalau menurut gua tentang orang lucu. Terus terus lu pernah gak sih kayak ngeliat lihat gini? Gue sih sering ngeliat kayak yang membedakan orang lucu dengan orang so asik itu ada gitu. Gue nggak ngerti kenapa. Lu contoh contoh hal kecil, contoh hal kecilnya kayak yang di acara-acara TV, yang di acara-acara TV ya, yang dia nikah aja disponsorin oleh TV, kan stasiun TV buat apa gitu. eh Ya jadi menurut gua kenapa orang kayak begitu. Wah, menurut gua tanya dulu deh ke lu, ke kalian-kalian guys. Menurut tuh orang yang ya acara di TV musik tuh dia jadi host di TV musik. Menurut lu lucu nggak sih? Enggak kan? Enggak banget dah. Itu enggak lucu banget. Tapi bawaan dia so asik gitu. Dia so asik ke gini 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 gini. Padahal tai lah. Gue ngelihatnya kan kayak kesannya itu kayak gini deh. Kayak orang gak mau, bukan orang gak mau ya, kayak eh, kayak orang terpaksa ngelawak dan gak bisa ngelawak jadinya begitu. Ngerti gak sih? Jadinya kayak hancur-hancur banget gitu tuh. Makanya kayaknya karena karena dia nggak bisa buat humor yang baik, humor yang bagus, jadinya dia malah so asik biar mungkin biar jangan tensin kali ya. Itu seorang so asik begitu tuh, tai sih orang so asik itu. Coba lu bandingin sama orang lucu. Gini deh. Ah, Sule. Menurut lo lucu nggak Sule itu? Menurut gua perfect banget buat jadi orang pelawak. Perfect banget buat jadi ya pelucu gitulah. Bandingin sama orang yang eh kayak Ariel Peter Pan gitu. Nah, Sule sama orang Ariel Peter Pan. Nah, Sule suruh ngelawak dan Ariel suruh suruh ngelawak. Pasti lucuan Sule kan? Iya gitu, karena apa ya? Ada basicnya tersendiri gitu. Dan coba lu perhatiin kalau kalau seandainya tadi contoh yang tadi itu beneran kejadian, beneran, kecil banget ya. Kayak si Ariel itu suruh buat ngelawak dan mungkin gak dia ketawa. Mungkin karena basicnya dia adalah pemusik dan mencoba untuk ngelawak itu akan sedikit ada gimana gitu ya gue ngelihatnya. Ya kan akan akan gak lucu aja gitu menurut gue. Dan akhirnya jadinya begitu, kayak alhasil malah kayak orang so asik gitu. Ya itulah yang terjadi di host-host acara yang ngakunya acara musik gitu, padahal tai. Padahal publis tentang hal-hal privasi, hal-hal pribadi yang menurut gua itu tuh nggak harus ya kan. Menurut kita tai sih itu acara, nggak eh ya gitulah. Balik lagi ke so asik ya. So asik itu kalau gue punya temen yang menurut gue dia so asik. Nggak, tapi gini, gue sebelumnya kan gue udah pernah bilang ke lu kalau di materi lagi podcast sebelumnya gue pernah bilang gue juga orang yang so asik gitu. Tapi so asiknya gue beda sama so asiknya orang lain gitu. Bukan so asiknya gue gini. Kalau ada orang yang nggak kenal sama gue gitu ya, gue deketin, gue so asik ke dia. Tujuannya so asik gue biar dia mengenal dulu gue siapa. Itu so asiknya gue kayak begitu. Jadi biar dia mengenal dulu gue itu siapa. Setelah gue ngobrol ya asik gitu, jadi oh ternyata enak ya,
ngobrol sama si Ujul gitu, ceket tuh. Jadi ngomong begitu kan, bela-belain diri sendiri gitu. Jadi, ya so asik gitu, tai lah. Terus lagi, gue bakal lebih milih eh teman yang so asik atau nggak mau diem gitu. Gue lebih milih ke temen yang so asik sih, daripada nggak. Sumpah gue tuh nggak tahu kenapa ya, gue lebih milih orang teman so asik. Lu jangan salah ya, di balik orang yang biasanya so asik itu, dia punya kenalan, punya relasi banyak loh. Serius. Eh, Orang so asik itu gue nggak tahu kenapa gitu. Dia tuh selalu selalu punya relasi yang banyak gitu. Coba kalau orang yang nggak mau diem, pecicilan, banyak yang nggak mau diem gitulah, kayak entah dia cacingan kan pantatnya. Ya so asik, gue lebih milih temen yang so asik daripada yang nggak mau diem gitu. Kenapa gue bilang orang so asik itu? Menurut gue gini, orang so asik itu ada banyak ya. Orang gak mau diem juga ada banyak. Cuman yang gue tahu orang so asik itu, dia ingin apa ya, kayak ingin mempublis siapa sih sebenarnya dia itu. Bukan karena dia seorang yang so asik gitu. Karena mungkin dengan dia so asik, kita mengenal dia, akhirnya kita ngobrol, ajak ngobrol dia, ternyata ternyata orang-orang yang so asik itu orang yang emang sebenarnya asik gitu. Emang sebenarnya asik karena pandangan kita aja yang menjudgment kalau orang yang so asik itu ya orang-orang yang ngeselin gitu. Sebenarnya pandangan kayak gitu nggak harus juga sih. Nggak harus kita judgement kalau orang yang so asik itu kayak tai gitu. Coba lu bandingin sama orang yang nggak mau diem. Dia pecicilan, dia banyak tingkah. Lu tahu nggak sih, kayak kayak orang mencoba menarik perhatian dengan dia banyak tingkah gitu. Kayak dia banyak laga, nggak mau diem, kayak nunjukin kemanjaan dia, entah karena dia kurang kasih sayang sama orang tua gitu. Gue nggak seneng aja sama orang nggak mau diem. Kayak gini, so asik masih tahu kesehatan loh. Maksudnya gue nggak bilang kesehatan kayak batuk atau apa ya, penyakit apa, bukan. Eh, Orang so asik itu masih tahu kesehatan, sedangkan orang nggak mau diem itu orang yang nggak tahu kesehatan gitu. Menurut gua gitu sih. Menurut gua begitu, karena sering gak sih lu ngeliat orang yang nggak mau diem itu, ya dia nggak mau diem gitu. Apa aja ada benda, dia dia selalu berimajinasi, ya itu dia nggak mau diem. Kayak contohnya, eh kayak pura-pura jadi Spider-Man gitu, orang nggak mau diem gitu. Lu tahu gak sih sebenarnya, kalau lu bayangin kalau lu jatuh gitu, orang yang nggak mau diem itu, tahu sih kalau itu tuh nggak baik, dan udahlah, nggak usah nggak usah diikutin gitu. Gak mau orang gak mau diem itu, rata-rata kita ngeliat ini orang pecicilan banget sih, nggak mau diem gitu. Coba lo, ya kayak contoh-contoh kecil aja yang udah sering lo lihat. Kayak orang ke belanja gitu pakai troli ya. Trolinya itu sering dimain-mainin, lo tau kan? Ya ya diangkat gitu, kayak orang ya kayak push up gitu tuh. Jadi kakinya nggak nyentuh lantai gitu. Lu bayangin kan, kalau kalau seandainya pegangan lu lepas dan lu jatuh gitu, bagi orang yang nggak mau diem, sakit tuh kayak gitu. Ya kan? Makanya, udahlah, nggak usah kayak orang-orang yang, menurut gue, tai sih. Orang yang gak mau diem itu iya begitu gitu. Gak mau diem yang bikin dia bawa-bawa penyakit sendiri gitu. Makanya gue lebih milih orang yang so asik karena dia tahu kesehatan sendiri. Terus
Gue beda aja sih mandang orang yang so asik sama orang gak mau diem itu, gue beda banget. Ya kayak tadi aja contohnya, gue so asik itu orang yang sebenarnya ingin ingin mencoba untuk mengenal gitu, orang yang berkenalan gitu, tujuan awal doang berkenalan gitu, so asik. Karena gini, lu tahu kan berbagai manusia gitu di bumi ini, cek gitu. Berbagai manusia di bumi ini, ada sebagian orang yang malu-malu ya kan, malu-malu pengennya diduluin aja gitu. Nih gue nggak ngerti sama orang yang kayak begitu ya. uh, Dia pengen diduluin aja buat kenalan sama seseorang karena dia pemalu sifatnya. uh, tapi setelah kita mencoba untuk berkenalan sama dia, dia malah dia malah ngomong kita so asik gitu, ah tai kan. Coba ke mikirnya, anjing lu. Lu kalau gua nggak so asik sama lu nggak akan kenal sama gua. Lu akan bukan jadi teman gua gitu loh. Makanya cobalah untuk terbuka dulu sama orang, jangan gampang menjudgment dulu lah. Makanya tuh, nih gua kayak menjudgment kayak uh, orang yang gak mau diem itu karena faktanya seperti itu loh. uh, karena gini, apa ya, gue nggak tahu kenapa ya, pokoknya gue nggak tahu, kayak orang so asik sama orang gak mau diem itu, gue lebih ngefeel sama orang yang so asik gitu daripada orang yang gak mau diem. Karena uh, kayak gini dah, gue nggak bahas itu ya. Tahu kan lu, pecicilan itu masuknya kayak anak kecil sih, bener gak sih, tingkah-tingkah anak kecil, bukan sifat-sifat ya, tingkah-tingkah anak kecil gitu, tingkah-tingkahnya yang ya nggak mau diem, ingin loncat-loncat gitu ya, orang nggak mau diem begitu. Coba lu bayangin, lu adalah orang yang dewasa, lu adalah orang yang bijaksana, tapi lu nggak mau diem, lu loncat-loncat, jatuhnya lu kayak anak kecil cuy, kebijakan lu runtuh gitu aja. Dan itu yang bikin ironinya di situ. Makanya gue lebih milih orang yang so asik daripada orang yang gak mau diem, pecicilan, tai sih lah. Ya gitulah. Terus gue pernah ada temen sih nanya, eh Jul, industri pelawakan di Indonesia saat ini gimana sih menurut lo? Dia pernah nanya gitu ke gue, dan gue jawab apa ya, industri industri pelawak di Indonesia ini saat ini bagus, ada juga jeleknya. Tahu nggak sih? Jadinya kayak orang balapan gitu. Maksud gue gini, ada hal yang bagusnya, industri yang di pelawak di Indonesia ini ada bagusnya, ada nilai positifnya, ada nilai yang negatifnya juga gitu. Itu saling balapan. Maksud gue lebih lebih detailnya, lebih gampangnya seperti ini. Kayak industri pelawakan yang baik itu contoh kayak stand up comedy, ya kan, kayak ya model-model kayak gitu menurut gue baik sih, positif, karena ya dia melabelkan nama stand up gitu ya, artinya materi dia fokus ke hal-hal yang melawak gitu. Dan ada yang menurut, yang kata gue itu yang negatif ini, yang industri pelawak yang negatif ini ya, yang ledek-ledekan gitu, yang privasi orang dibuka-buka gitu. Terus lagi ya yang nggak jelas-jelas begitu industri pelawakannya. Kan aneh gitu deh yang begitu, yang negatif gitu. Makanya gue bilang, kenapa saling berbalapan gitu? Ya kayak gitu. Yang kasarnya yang positif ini yang si A gitu. Yang negatif ini si B, industri yang ya yang model-model tadi. Itu saling balapannya seperti ini. Kayak bayangin sih kalau lu lagi apa sih?
lagi mencoba hal yang baru gitu, tapi ada kritik yang positif dan ada kritik yang negatif gitu. Nah, tinggal kitanya aja asumsi kitanya seperti apa. Maksudnya seperti yang gue maksud dalam balapan itu adalah saling nggak mau kalah. Maksud gue saling nggak, iya maksudnya orang saling balapan adalah yang nggak mau kalah kan. Ya itu dia maksud gue, yang itu nggak mau kalah. Jadi yang negatif ini, yang model-model acara TV musik itu yang lebay itu ya adalah di stasiun TV swasta itu mengedepankan hal-hal yang menurut gue tai, yang nggak asik itu kan isinya orang-orang yang ngakunya pelawak, nggak semua ya, cuman ngakunya pelawak, dia mencoba untuk melawak ternyata nggak lucu gitu. Ya itu dia, itu saling berbenturan, saling balapan gitu, saling membenarkan. Nih kira-kira siapa yang ada sampai ujung sana sampai duluan gitu. Entah bakal yang sampai ujung sana itu adalah pasarannya. Itu adalah pasarannya. Siapa yang lebih laku duluan? Lawaknya yang positif atau lawaknya yang negatif nih? Gitu. Maksud gue yang balapan itu yang seperti itu loh. Kan kenapa ya? Kenapa gue bilang industri pelawakan di Indonesia itu kurang kurang kayaknya kurang ada ini sih, apa namanya itu, kayak naungan yang menaungi semua itu gitu, kayak ya kayak KPPI, Komisi Penyiaran Televisi Indonesia itulah. Nah ya gue itu kayak itu kan uh, meminimalisir apa aja yang gak diperbolehkan kan. Nah yang gue pengennya, yang gue maksud naungan adalah pelawaknya Indonesia itu harus punya naungan yang yang harus benar-benar seorang pelawak gitu, yang harus pelawak yang berkualitas gitu. Makanya gue nggak mau judgement, kalau nggak judgement dulu, gue nggak judgement dulu kalau pelawak itu baru baru muncul, baru terbit gitu. Gue nggak judgement kalau dia orang yang nggak lucu gitu. Ya pelawak nggak lucu, ini gue nggak begitu judgement hal yang itu, karena masuknya adalah proses. Seiring berkembangnya waktu nanti juga dia akan belajar dan bisa lucu juga, bisa ngelucu juga. Ya hal-hal yang seperti itu makanya gue nggak begitu judgement. Cuman kata gue, pernah nggak sih lu ngelihat orang yang dia ngakunya pelawak tapi nggak pernah belajar? Maksudnya dia ngelawak tapi ngelawakin apa gitu? Dia ngelawakin hal yang nggak lucu sama sekali. Terus seiring berkembangnya itu dia nggak lucu lagi, nggak lucu lagi, nggak lucu lagi. Ya contohnya kayak gua nggak mau sebut nama deh. Ya yang sok kaya yang dulu mantannya adalah ibu-ibu, cek itu. Ya itulah. Dia kan nggak lucu sih menurut gua, nggak lucu, dan dia mencoba untuk ngelucu dan jatuhnya malah kayak itu, balik lagi jatuhnya malah kayak orang so asik gitu, kayak asik sama diri sendiri tapi nggak menyapa audiens. Gimana sih rasanya? Sama halnya kayak lu datang ke rumah orang kagak ngucapin salam, asal masuk aja, ya jelas yang punya rumah pasti ngerasa ini orang gimana sih, ya, begitu kan, mikir yang macem-macem kan. Ya itulah kenapa gitu industri pelawak di Indonesia itu butuh kayak semacam naungan uh, supaya bisa memilah kali ya, memilah mana sih yang yang bagus, yang enggak, yang mana sih bisa disaring lagi, yang berkualitas dan yang tidak berkualitas itu yang mana sih, itu kita bisa tahu akhirnya, kita bisa tahu dari situ, dari ya naungan itu. Cuman mungkin lebih tepatnya terlalu terlalu konspirasi, gitu, terlalu konspirasi kalau gue ngomongin kayak semacam naungan. Kita bahas kayak
humornya dia aja sih, dia ngehumor kayak gitu lucu atau enggak gitu. Karena gini, pada dasarnya humor itu salah satu bentuk budaya yang bersifat universal. Jadi semua orang itu bisa humor sebenarnya kayak begitu. Ah, yang setiap orang pasti memiliki rasa humor gitu. Perbedaannya hanya orang-orang yang memiliki rasa humor tinggi dan rasa humor yang rendah. Jadi perbedaannya cuma ada di orangnya. Orang itu memiliki rasa humor yang tinggi atau rasa humor yang rendah gitu. Humor itu kayak suasana hati yang bersifat sementara sih, menurut gua begitu. Dikatakan sementara karena munculnya humor itu terjadi karena humor langsung terjadi. Jadi kayak menurut gua humor itu ada humor ini yang tadi gua maksud tadi, yang humor bersifat sementara sama sifat yang tidak sementara. Gua klasifikasikan menjadi dua ya. Bersifat sementara uh, karena itu langsung terjadi. Munculnya humor itu terjadi karena humor langsung terjadi. Jadi pada saat secara spontanitas kita ngomong dan itu membuat orang tertawa. Padahal kita nggak set up itu bersifat sementara. Itu yang tidak bersifat sementara adalah humor yang sudah di set up, kayak pengalaman hidup, kayak realitanya hidup sedikit kita uh, melencengin gitu ya kan, kayak apa ya, bersifat sebagai penghibur aja gitu, penelitian humor ya begitulah, kayak uh, pelaku kejadian yang umum akan tetapi diplesetkan gitu kan. Ya itu kayak udah di setup, itulah yang gue maksud yang tidak bersifat sementara, karena itu dia gunakan untuk jadi humornya dia, untuk jadi leluconnya dia. Nah yang itu yang gue klasifikasikan humor jadi dua ya. Ini gue sok sok tahu aja sih sebenarnya gitu, sok tahu gue. uh, Terus lagi apa ya, karena balik lagi ke industri pelawak yang di Indonesia itu, impactnya apa nih kalau kalau eh, banyak pelawak, bukan pelawak ya, banyak ya banyak yang acara TV yang ngaku-ngaku menghibur yang sifatnya kayak melawak tapi tidak tidak memasuki kriteria ngelawak gitu. Kayak contohnya masak air, biar matang, masak air, tai kucing, jaget. Ya gitu. Uh, ya yang tadi gue sebut, acara yang tadi yang gue sebut, itu kan uh, kayak ngelawak tapi pakai fisik. Sebenarnya ngelawak pakai fisik boleh, cuman tidak over. Lu akan tahu kan jadinya kalau overlapping kayak gimana. Gak enak coy dilihatnya, sumpah. Maksudnya kenapa harus harus mengorbankan orang gitu, harus mengorbankan orang yang itu aja, yang kesannya muka orang itu sungguh pas, sungguh cocok untuk dihina, untuk diinjak-injak. Memang dalam humor harus ada orang ya, ada satu orang yang jadi bahan ledekan gitu. Memang ada humor yang seperti itu, tapi harus tahu takaran. Nah, yang di acara masak air atau yang tai itu, nah itu menurut gue udah overlap, kok terlalu over ya, karena uh, kenapa sih harus begitu? Apa nggak ada media lain gitu? Apa lu nggak punya cara humor yang baik itu buat ditonton sama kita kita? Cek gitu. Iya kan, bener kan? Ya itulah makanya gue nggak ngerti sama uh, kayak gitu ya acara yang itu. Nah impactnya apa nih? Impactnya apa nih sama kita kita? Impactnya adalah
industri pelawakan di Indonesia kalau mempunyai orang-orang yang seperti itu, yang kasarnya tidak berkualitas untuk melakukan pelawak lah, uh, ya itu impactnya akan Indonesia, para sisi pelawaknya tidak akan maju-maju, akan stuck di situ. Maksudnya, gue yakin pelawaknya Indonesia itu, semua ya, yang gue mencakup semua pelawak ada di posisi dimana dia jalan di tempat gitu. Jadi dia tidak akan pernah mundur. Dan kalau isinya diisi sama orang-orang yang begitu, yang model tadi itu gue sebut, impactnya adalah industri pelawakan di Indonesia ini nggak akan maju-maju, cuy. Yaitu dia salah satu impact yang bikin industri pelawakan di Indonesia nggak akan maju, ya karena tidak sesuainya kriteria untuk melawak gitu. Ya kan aneh sih menurut gue. Terus lagi itu sisi impact dari kayak manajemen dan industri pemasarannya, dan ini impact bagi kalayak gitu, bagi publik. uh, Impact bagi publik adalah gampang pembodohan gitu, menerima pembodohan gitu aja. Kalau lu tahu nggak sih, kalau kalau kita ngetawain kayak leluconnya masak air biar mateng, terus disebur pakai tepung, itu masuknya pembodohan. Kalau kita ngetawain hal yang kayak gitu, itu artinya kita ngetawain kebodohan kita, diri kita sendiri. Kenapa gua bilang kayak gitu? Itu sudah mencakup Indonesia, coy. Luas nih. Itu udah mencakup, ya itulah negara kita gitu. Kita satu rumpun, dan kalau orang-orangnya kita seperti itu mencakup kita, jatuhnya akan kita juga. Dan itu yang bikin nggak enak gitu. Ini gue ambil contoh lainnya adalah contoh yang positif. Kalau ada anak muda Indonesia yang maju, maksudnya kalau ada anak Indonesia yang sanggup buat pesawat gitu, yang ternyata pesawatnya diakuin oleh banyak negara, dan pasti orang negara-negara lain akan ngomong itu adalah anak dari Indonesia, berarti anak-anak Indonesia mampu. Nah, pasti mencakup semua itu. Dan lu bayangin, kalau yang itulah contoh positif ya. Dan kalau yang balik lagi ke tadi, contoh tadi, yaitu impactnya ke kita juga. Kita ngetawain si artis itu disebor oleh tepung, ya kita ngetawain diri kita sendiri gitu. Makanya gue bilang, ah, apa ya, impact yang publilitas, apa sih, susah banget sih ngomongnya. Ya begitu, gak akan ada benernya gitu. Gak akan, gak, kita itu gak akan seneng gitu kalau di kayak gituin, ya kan. Pada dasarnya kita seperti itu. Kayak impact ya gitu sih. Tai sih. Susah banget sih gue ngomongnya, kayak terbelit-belit gitu ya. Ya gue susah buat ngomonginnya, tapi apa ya, di hati itu kayak gua nggak bisa nih di kayak gini ini, karena jujur ya gitu. Ketawa dulu ya. Karena jujur banyak orang yang bilang kalau gue orang yang lucu, gue orang yang ya lucu aja lah gitulah. Nah, banyak orang yang ngomong begitu ke gue. Dan kalau gue ngelihat, banyak temen juga yang ngomong kalau mendingan juga lu nontonin lu daripada nontonin itu. Karena sumpah gue tuh lebih seneng kalau lawakan itu yang sebuah kualitas gitu. Makanya bagaimana dengan para komika, impactnya apa sih? Jelek gak sih komika itu? Sumpah, gue itu lebih apresiasi stand up comedy. Sumpah gue apresiasi itu karena menurut gue
Jadi seorang stand up comedy itu susah tuh cuy, bukan main. Harus harus siap mental gitu, kayak mau uji nyali aja. Ya maksudnya kayak setup, gimana sih caranya dari pengalaman kita bisa bisa jadi sesuatu hal yang bisa membahagiakan orang lain gitu tanpa menjatuhkan siapapun. Malahan ada orang stand up comedy itu eh, kayak menjatuhkan diri sendiri, lebih menjatuhkan diri sendiri daripada menjatuhkan orang lain. Jadi diri sendiri dijadikan bahan lawakan gitu. Itu dia yang gue seneng sama orang komika itu, seperti itu. Seperti halnya kayak apa ya, orang komika itu lebih lebih menurut gue cerdas-cerdas semua sih. Karena jujur gue nggak akan sebisa, bukan nggak bisa ya, gue bisa, cuman gue tertarik buat jadi stand up comedian, cuman uh, at least gue belum belum sampai, belum mikir sampai sana, tapi dalam hal yang tertarik gue masih masuk. uh, Balik lagi ya, komika gitu, definisi komika apa sih menurut lo? Menurut gue uh, seorang komika itu luar biasa, bisa sekeren itu gitu. Gue nggak tahu kenapa. Makanya coba lu bayangin the power of komika ceget tuh. Kayak tahun-tahun kapan itu stand up comedy itu nggak laku-laku banget, bener kan? Tapi orang-orang dari stand up comedy ini sanggup ngebangun gitu, sanggup merintis, sanggup kayak membuat pondasi itu supaya kuat, sampai akhirnya stand up comedy di industri pelawakan Indonesia ini laku keras, sampai dibikin kayak ya ajang pencarian bakat gitu kan. Ya karena apa ya, Indonesia tuh harusnya nyari hal-hal yang begitu, mencari hal yang kualitasnya seperti itu gitu. Kayak uh, ngelawak itu bukan main susahnya loh, bukan main. Gue tahu ada istilah stand up comedian kayak setup, punchline, ya begitu begitulah. Ya hal kayak gitu, menurut gue ya bagi orang awam itu tuh apa sih? Ya nggak akan ngerti gitu. Bagi orang awam, karena taunya orang awam adalah mendengarkan apa yang diberi materi oleh si stand up comedian, dan kita para awam hanya ketawa aja gitu. Ya itulah maksudnya, gue gue apresiasi banget sama orang-orang yang seperti komika stand up comedian itu tuh, gue seneng banget sumpah. Gue tuh sering nonton lah stand up comedian di Kemilangan, dibilangan di inilah Serang X Corner. Gue sering bukan open mic, dengerin open mic, dan memang ada banyak sih, ada banyak yang eh, nggak nggak lucu gitu, ada banyak juga yang nggak lucu, ada banyak juga yang lucu, ada aja sih yang lucu. Cuman gue lebih apresiasi orang yang nggak lucu sama sekali daripada orang yang lucu tapi candaannya pakai fisik. Gue lebih apresiasi banget orang yang kayak begitu. Setidaknya dia mau berusaha gitu, gitu. Dia mau berusaha gitu ya kan. Ya udahlah. Ya itulah. Uh, Agak ngebahas ini itu banyak sih orang lucu itu kayak gimana, yang membedakan orang lucu dengan orang so asik. Terus lagi lebih milih punya temen so asik atau enggak mau diem pecicilan. Terus apalagi itu ya, eh, industri pelawakan di Indonesia saat ini bagaimana. Terus eh, apalagi impact dari salahnya lawakan gitu.
impact dari industri gitu tuh, yang ya salah kaprah prat itu cek gitu. Ya itulah kayaknya gue, itu aja yang ada sekarang ada di benak gue. Nggak, gue udah nggak ini lagi. Apa ya, gue akhir-akhir ini gue kesusahan banget buat cari materi ya. Entah karena apa, tapi emang sepertinya susah aja. Mungkin karena gue udah apa ya, gue nggak mau, emang sih sebenarnya gue bikin podcast kayak gini yang ngedenger cuman sedikit, serius. Sedih itu tuh. Yang ngedenger cuman sedikit, tapi apa ya, ya karena dedikasi gitu. Ya, makanya gue terus aja buat dulu, entahlah sampai kapan podcast ini bakal mati, tapi yang jelas eh, podcast ini untuk saat ini akan terus hidup. Ya gitu aja sih. Ya buat lo, tolong subscribe dong, tolong komen, kasih komen juga di YouTube channel gua, biar gua laku gitu, ceget tuh. Sedih banget sih mohonnya. Biar gua laku dan podcast ini gak mati, lo bisa denger suara gua lagi gitu. Ya, gitu. Oke lah gitu aja. Sampai ketemu di hari berikutnya.